sebuah kos bernama Kos Bunda, tinggallah 6 orang mahasiswi dengan segala permasalahan hidupnya. Ini Feby, si paling suka baca. Lama-lama baca buku bikin bosan ya. Gimana ya caranya biar nggak bosan? Mendingan main HP aja. Ini Dinda, si paling suka nulis. Tulisanku udah banyak, penyimpanan juga udah penuh. Gimana cara nge-publish-nya ya? Dan ini adalah para TikTokers. Bagus. Mendingan ngumpul sama teman-teman aja lah. Mending kumpul sama teman-teman dulu aja deh. Mereka lagi ngapain sih? Ini bagus adiknya. Bagus guys. Pas nggak nih? Cantik nggak? Pas nggak sih? Oh. Kalian lagi ngapain nih? Kita lagi bikin video TikTok nih. Mau lihat nggak? Kayaknya seru deh. Ya dong. Iya dong. Kan. Kalian dari mana aja sih? Kok baru nongol? Tadi aku lagi baca buku, tiba-tiba aja terasa bosan. Kok bosan? Kan biasanya juga kamu baca buku. Nggak tahu sih, tiba-tiba aja terasa bosan. Gimana ya biar nggak terasa bosan baca buku? Soalnya aku lebih asik main handphone. Kalian tahu nggak solusinya? Iya nih, aku kan akhir-akhir ini tuh sering nulis cerita. Tapi pas aku cek di penyimpanan, karya tulisan aku itu banyak banget. Kalian mau lihat nggak? Coba deh kita mau lihat. Banyak banget. Lihat dong. Iya. Itu beneran kamu yang nulis? Iya. Bagus ya. Ini kalau dibukuin kayaknya bagus deh. Iya. Kok kamu nggak nyoba buat nerbitin ini sih? Iya, kenapa nggak coba terbitin aja? Aku tuh ngalamin kesulitan buat nge-publish cerita aku. Yang pertama itu prosedur buat nge-publish itu susah buat aku yang pemula. Yang kedua biaya mahal. Kemudian yang ketiga itu aku nggak punya kenalan buat orang bantu menerbitin karya aku. Gimana dong? Gimana ya? Jadi latar belakang permasalahan tadi yaitu teman kami mulai bosan untuk membaca menggunakan buku dan lebih asyik bermain handphone. Sedangkan teman kami yang satunya itu merupakan seseorang yang suka menulis dan sudah memiliki banyak karya, tetapi beliau kesulitan untuk mencari tempat untuk mempublish karyanya dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi solusi dan permasalahan yang kami hadapi ini yaitu kami membuat sistem informasi elektronik book berbasis website. Jadi di sistem informasi elektronik book itu kita bisa menulis dan juga membaca buku secara online. Dan yang lainnya juga kita bisa mengupload karya tulisan di website tersebut. Nah, di website ini juga kami bekerja sama dengan para penerbit buku. Nah, selanjutnya kami akan membahas 9 knowledge area yang kami gunakan dalam manajemen proyek sistem informasi berbasis website kami. Stay tune. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen ruang lingkup dan manajemen waktu. Untuk manajemen ruang lingkup ini sendiri, ruang lingkup yang tercakup pada sistem informasi digital baca buku berbasis online yang pertama adalah pembaca, di mana pembaca ini dengan adanya proyek sistem informasi digital ini bisa menemukan buku yang ingin dibaca secara praktis dan mudah untuk dicari serta dapat diakses untuk berulang kali. Kemudian yang kedua adalah penulis.
Dengan adanya proyek ini, maka penulis dapat dengan mudah mengaplikasikan idenya ke dalam karya di dalam website. Kemudian akan mendapatkan respon positif dari para pembaca. Untuk penerbit sendiri, dengan adanya proyek ini, maka penerbit akan terbantu dengan mudah untuk mendapatkan penulis-penulis yang memiliki karya yang bagus untuk diterbitkan. Baiklah, kemudian untuk manajemen waktu ini sendiri merupakan yang berisi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Kemudian tujuan dari manajemen waktu ini sendiri pada sistem informasi digital baca buku online adalah untuk mencapai target dalam waktu yang sudah ditetapkan. Dalam perencanaan pembuatan sistem informasi digital baca buku online ini sendiri harus bersifat jelas, bersifat fleksibel, realistis, dan berkesinambungan. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengorganisasikan waktu yang dimiliki. Yang pertama, misalnya membuat daftar kerja yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem informasi digital baca buku online ini. Kemudian menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan atau menentukan skala prioritas pada kegiatan penting dan mendesak, juga terhadap kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda. Kemudian dalam manajemen waktu pembuatan sistem baca online ini juga harus dapat melakukan pengorganisasian waktu serta pengawasan waktu. Pengawasan waktu ini sendiri bertujuan agar sesuatu yang sudah direncanakan dalam pembuatan sistem baca buku online ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen biaya. Sebelum saya menjelaskan analisis manajemen biaya, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan proses menentukan dan melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan dengan yang benar. Hal ini mencakup perencanaan, estimasi, anggaran, pembiayaan, pendanaan, pengolahan, pengendalian, dan perbandingan antar biaya, sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Analisis manajemen biaya itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu biaya jasa, biaya hardware, biaya software, dan biaya instalasi. Biaya jasa yaitu project management, software analyst, software developer, design project, field IT, ERP consultant. Sedangkan biaya software yaitu starting touchscreen, monitor 22 inci, dan 2 speaker. Sedangkan biaya software yang pertama Java, yang kedua Oracle Database, yang ketiga sistem operasi Microsoft Windows. Yang terakhir biaya instalasi, yaitu instalasi sendiri. Kemudian untuk project quality management, nah di sini untuk kualitas dari proyek ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, project quality management ini harus benar-benar disusun sebaik mungkin sehingga kualitas hasil proyek ini bisa konsisten melalui standar mutu, prosedur, dan juga pedoman dari proyek ini. Terus juga kalau menggunakan quality management ini, pihak proyek bisa menggunakan sumber daya ini secara efisien dan optimal sehingga proyek ini dapat memenuhi harapan dan juga mencapai kebutuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai human resource management. Human resource management dalam manajemen proyek itu sangat dibutuhkan karena human resource management atau manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu cara yang dibutuhkan untuk mengatur sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di dalam suatu perusahaan untuk menyelesaikan suatu proyek. Dan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan karena dengan mengatur serta menstrukturkan pekerjaan bagi para tenaga kerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing, maka proyek dapat terselesaikan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan permintaan dari klien. Dan di dalam sistem
proyek kami membuat sebuah sistem informasi elektronik buku berbasis website. Dan adapun tahapan Human Resource Management atau manajemen sumber daya dalam proyek kami, yang pertama itu adalah Recruitment Management. Di dalam proyek kami itu memperlibatkan beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang pertama itu adalah penulis, yang kedua itu adalah penerbit. Melalui Recruitment Management ini, tenaga kerja itu dapat diperoleh dengan baik, atau mereka dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan apa yang dimintai oleh klien dan project manager, sehingga proyek itu dapat terselesaikan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan permintaan dari klien. Kemudian tahapan Human Resource Management yang kedua adalah hiring. Nah, hiring ini merupakan proses pekerjaan. Artinya, karyawan yang sudah diperoleh melalui kegiatan rekrutmen maka akan bekerja sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing. Artinya, mereka mumpuni untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang mereka. Dan tahapan yang ketiga dari manajemen sumber daya manusia dalam sistem kami adalah dengan mengadakan pelatihan. Dan apabila karyawan atau tenaga kerja itu sudah diperoleh melalui rekrutmen dan juga sudah bekerja dengan bidang mereka masing-masing, kemudian akan mengadakan pelatihan, yang mana pelatihan ini akan bertujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai dengan apa yang dimintai oleh klien. Project Communication Management. Seperti yang kita ketahui bahwa ancaman terbesar dalam suatu proyek adalah kegagalan dalam berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, Project Communication Management ini sangat diperlukan. Dan dari proyek kali ini, yaitu tentang sistem informasi elektronik book berbasis website itu, yang mana Project Manager itu memiliki peran penting dalam memastikan semua informasi mengenai proyek ini bisa sampai pada waktunya dan dikelola dengan tepat sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya, baik dari pihak penulis dan juga pihak penerbit buku, yang mana mereka ini merupakan stakeholder dari proyek ini, dan kemudian dari pihak proyek itu sendiri. Kemudian proyek manajer juga harus bisa memahami apa sih yang diminta oleh stakeholder, yaitu pihak penulis dan penerbit buku tersebut. Nah, nantinya ketika project manager ini sudah paham mengenai apa yang permintaan dari stakeholder tersebut, kemudian disampaikan kepada seluruh tim agar tidak terjadi miskomunikasi saat pembuatan proyek ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai risk management atau manajemen risiko proyek. Apa sih risk management itu? Jadi, risk management merupakan proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Proses manajemen ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis kemungkinan risiko, penentuan prioritas risiko, tindak lanjut antisipasi risiko, dan pengontrolan risiko. Dalam pembuatan sistem informasi elektronik book ini ada beberapa risiko yang kemungkinan terjadi. Di antaranya yaitu yang pertama, waktu pengerjaan proyek terlambat dari waktu yang ditentukan. Yang kedua, kurangnya personil dalam tim. Yang ketiga, ancaman pemberantasan login penulis dan admin. Yang keempat, data buku yang diupload hilang atau tidak sengaja terhapus. Dan yang terakhir, kesusahan dalam mencari penerbit untuk menerbitkan buku-buku dari para penulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengadaan. Jadi, manajemen pengadaan di sini merupakan proses yang menjamin ketersediaan barang dari luar untuk kelancaran proyek yang sedang dijalankan. Nah, manajemen pengadaan di dalam proyek kami, yang pertama yaitu manajer proyek itu harus menjamin ketersediaan buku dari penerbit buku yang telah melakukan kontrak sebelumnya dengan melalui proses manajemen komunikasi. Yang kedua, manajer proyek itu juga harus menjamin ketersediaan file yang diupload oleh penulis yang juga telah melakukan kontrak dengan melalui proses manajemen komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen integritas. Nah, jadi manajemen integritas ini merupakan suatu proses yang menyatukan, mengkombinasikan semua proses yang terjadi di dalam proyek ini. Misalnya dari proses penerbitan buku, proses
penulisan buku, kemudian proses penguploadan. Nah, jadi semua proses itu dikombinasikan melalui manajemen integritas. Nah, di dalam proyek kami, manajemen integritas itu diterapkan seperti berikut. Pertama, manajer proyek itu harus membuat perancangan proyek sistem informasi elektronik book ini secara rinci dan lengkap. Nah, jadi proses-prosesnya semua dijabarkan dalam perancangan itu, yang kemudian akan dijadikan panduan utama atau acuan di dalam mengerjakan proyek itu. Nah, setelah selesai dibuat, perancangan ini menjadi acuan utama bagi setiap pengerjaan proyek ini. Nah, jadi ketika semua yang berada di dalam perancangan itu sudah selesai dikerjakan, sudah sesuai dengan yang dilakukan, maka tandanya proyek itu sudah berhasil.